Oke, selamat siang. Berjumpa kembali dengan Mas Bro Tegal. Info yang sangat penting untuk kalian semua hari ini. Tema hari ini bahwa BTC nanti akan diangkat 17 miliar. PP akan kemana nanti? Saya rasakan berjangka panjang akan saya holding. Yang sebagian untuk jangka panjang nanti akan saya kupas tuntas di sini. Kalian jangan sampai skip nanti gagal paham, karena ini saya akan bahas melalui hitungan matematis dan hitungan kadal-kadalan, hitungan game. Semua ini adalah prediksi saya sendiri, bisa kalian percaya bisa enggak, ataupun saya akan memakai bahasa yang gampang, yang mudah biar kalian mengerti secara batin, secara hati, secara naluri, secara terawang apa yang nanti akan terjadi ke depan dengan kripto ini. Dan apa saat terawang dengan batin saya, elit-elit global itu berkutakannya apa yang akan dia mainkan nanti ke depan ya. Mohon maaf, saya kemarin pakai sarung, mungkin ada nggak berkenan, pura-pura sakit segala macam. Saya hanya bercanda saja gitu ya, karena saya sebetulnya sangat sedih dengan mantan saya, karena orang yang saya sayangi belum tentu kehidupannya dia akan lebih baik dari saya, karena saya yakin melangsak semua, karena saya tahu diri saya merasakan sendiri. Saya bukan orang pemabuk, saya bukan orang peminum, tukang selingkuh. Hati saya yang tahu saya setianya kayak apa, cintanya besarnya kayak apa. Tapi digituin sama mantan tuh saya sedih melihat dia itu sebenarnya sedih, karena belum tentu kehidupannya akan lebih baik dari saya, karena dia melakukan kesalahan yang besar. Saya yakin besar apapun kesalahan istri itu nggak ada saya akan menceraikan ataupun ingin cari lagi di madu itu kalau saya nggak ada dalam otak saya. Oke, terlepas dari itu semua, mohon maaf kemarin pakai sarung. Saya akan membahas PP mungkin nanti akan jadi besar dan akan berbahasa panjang, dan saya langsung akan sampaikan untuk kalian mengapa sampai ada 3 fakta prediksi bahwa nanti BTC akan 17,3 miliar. Ini dari Michael Saylor memang, tapi akan saya jelaskan hitungan matematika, hitungan game, secara politis, semua akan saya kupas di sini. Ini dari pendapat saya pribadi menanggapi dari 3 fakta prediksi Bitcoin yang akan masuk 17,3 miliar ke depan. Ini akan saya kupas di sini. Kita akan dengan bahasa saya dulu biar kalian gampang sebelum saya nanti memberikan berita-berita yang mungkin bahasa yang berbeda. Kondisi dengan inflasi ke depan, kondisi yang tidak baik-baik saja, ekonomi global, geopolitik global, dengan nanti harta benda mereka tergerus daripada inflasi ya. Kalau menurut pandangan saya dari kacamata batin saya, ini elit-elit global itu sebetulnya nanti ke depan bermain rakus atau serakah, maaf ya, ataupun curang, bahasa kasarnya nggarong secara halus gitu. Jadi mereka yang masuk duluan akan jadi pemenang. Ini game ya. Jadi saran saya yang punya uang dingin mau investasi jangka panjang untuk beberapa tahun ke depan, kalian bisa masuk di BTC ya. Karena BTC ini akan dinarasikan, akan diangkat tinggi sesuai dengan clarity aset lah, bla 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 bla, dengan ditarik institusi lah dari perusahaan-perusahaan teknologi di seluruh dunia, di belahan dunia. Mereka akan game masuk semua BTC, dan orang-orang elit global ini yang sudah masuk di awal-awal, ada BlackRock segala macam yang memperdagangkan dengan begitu banyaknya ETF, udah masuk awal punya stok banyak, mereka akan gembar-gemborkan ke sana ke sini, akan dengan politik ini, dengan narasi ini, dengan berita bla 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 bla, supaya nanti banyak yang masuk ke BTC, kemudian BTC jadi puluhan miliar lebih, mungkin bahkan 17,3 miliar. Itu bisa terjadi, tapi itu akan memakan banyak korban. Orang yang tidak tahu karena FOMO masuk di pucuk, sudah 10 miliar masuk di BTC karena dinarasikan nanti akan menjadi 17 miliar. Yang punya perusahaan, yang punya uang banyak, yang konglomerat masuk ke situ semua, maka yang akan cekakak cekikik yang mereka yang pemain lama, Michael Saylor, BlackRock ya,
Elon, termasuk Vitalik, semua orang-orang kripto yang awal-awalnya sudah membangun dari awal itu yang akan jadi pemenang, termasuk Mbah Katram juga itu. Jadi kayak ya rampokan secara halus itu bagaimana? Saya tahu-tahu punya perusahaan umpamanya di sini dengar BTC akan harganya 17 miliar, waktu umpamanya harga sekarang umpamanya 10 miliar, wah saya harus jual inilah perusahaannya kayak damdut cuannya nggak seberapa, saya harus jual yang sebagian, saya masukkan BTC biar nanti saya cuannya lebih besar lagi, bisa membuat pabrik yang lebih gede lagi umpamanya kayak gitu gambarannya. Nggak taunya mereka nanti TP itu bisa terjadi seperti itu ya. Hati-hati. Jadi kalau saat ini belum ketinggalan, mereka itu kan ketagihan yang dulu BTC sebelum di ETF kan harganya 250 juta, kemudian naik 700 juta, 1M lebih, 2M lebih aja kemarin mereka sudah pada TP, BlackRock sudah pada TP ya kan, baru 2 miliar. Bagaimana nanti kalau harganya di atas 10 miliar, mereka akan TP juga, yang jadi korban ketika butuh uang masuk di 10 miliar, kemudian dibanting ke, nggak langsung dibanting ke 0 juga, dibanting ke 5 miliar, 50% ya, dibanting 50% ya, mereka udah butuh uang di TP, di CL, itu yang rugi, yang makan korban di situ, karena akan diuji finansial dompet kita, ketahanan nggak ini beradu orang-orang elit global. Jadi yang masuk sekarang ya pemenang, bukan berarti nanti 10M kemudian dibanting 0, enggak ya, nanti nggak akan berkelanjutan ya, harus pakai ini ya, dibanting mungkin 50% dari 10 miliar ke 5 miliar. Nah disitulah yang paling jadi korban toh, jualan CL yang butuh uang, kemudian nanti dipam lagi 10 miliar, digembar-gemborkan, dinarasi lagi, diolah lagi dengan A, E, B, C berita ini, jadi nanti akan masuk ke 20 miliar, wah masuk lagi dia di 10 miliar. Itu akan game akan permainan seperti itu, dan bukan berarti setelah nanti 10 miliar dibanting 5 miliar kemudian akan dibanting lagi ke bawah, tidak, pakai ini akan supaya berkelanjutan ke depannya, apakah nanti sampai 20M bisa juga ya. Karena dengan berita-berita yang mereka olah, ada 3 fakta prediksi Bitcoin 17,3 miliar dari Michael Saylor. Apa yang di sini yang mereka gemborkan? 1, hukum hasil yang semakin berkurang. Hukum hasil yang semakin berkurang. Juga Peter Schiff ini secara vokal menyoroti prediksi luar biasa Saylor yang meyakini aset digital tersebut bisa mencapai $1 juta atau setara dengan 17,3 miliar per kepingnya. Saylor sebelumnya memproyeksikan bahwa target harga ambisius ini tidak tercapai apabila perusahaan MicroStrategy miliknya berhasil menguasai 5% dari total pasokan koin beredar. Namun sang ekonomi berargumen bahwa hukum hasil yang semakin berkurang kini mulai melemahkan daya beli serta pengaruh pasar dan perusahaan kecerdasan bisnis tersebut. Oke ya, kita akan akan saya lanjutkan. 2 adalah ancaman jebakan ataupun utang berbunga tinggi. Kemudian yang ketiga adalah akumulasi koin terus berlanjut tanpa henti. Ya, kalau saya baca semua kalian melekok juga, kalian akan mendem meskipun panduan secara peringatan, pokoknya saya akan lihat secara saya belum membaca ini semua, tapi saya sudah di pikiran saya sudah tahu apa tujuan mereka dan apa yang terkandung dalam tulisan, sebetulnya begitu. Makanya kalau kalian berpikir baru sampai Jakarta, saya sudah sampai ke Singapura. Jadi saya bisa membaca ketika ada artikel panjang lebar begini, ya mereka kalau saya baca setengah jam nggak selesai, paling saya melihat sekilas saja, saya tahu maknanya seperti ini, dan saya tahu maknanya seperti ini dan tujuannya seperti apa, langsung masuk ke dalam pikiran saya. Ya, jadi ini kan game. Bisnis apa? Ini game. Murni game. Ketika mereka sudah masuk di awal di 700 juta, 500 juta per keping BTC, bagaimana caranya BTC itu menjadi 1 miliar? Didiemin saja, dipendem, tahu-tahu pam 1 miliar? No, nggak bisa. Caranya apa? Ya dengan politis itu, dengan akal-akalan, dengan kajal-kajalan. ETF kan, dijamin oleh saya, ETF kan, BlackRock, IBIT, dijamin ini, masuk institusi, demand masuk, uang masuk, pam,
1M lebih, 2M lebih kemarin, 2,1M. Gunting, dari masuk di bawah 1M, masuk 2,1M, gunting, 50% cuannya, 100% lebih, belok kantongi. Apakah selesai? Tidak. Akan diangkat lagi. Mungkin di atas 3M dengan clarity asset. Sudah tinggal modal cuan BlackRock, clarity asset masuk, jadi 3M, 5M umpamanya, cuan lagi ke depan berkepanjangan, masuk lagi. Yang lama makin cuan, yang masuk di atas menjadi korban. Itu bahasa gampangnya begitu. Wah, kalau saya bahas di sini banyak. Kebaca semua apa yang terjadi sekarang dalam politik global, elit-elit global. Kalau orang-orang kecil mungkin nyolong ayam, nyolong kambing, ya mungkin korupsi pejabat. Maaf ya, ini hanya canda aja. Saya juga nggak tahu siapa yang korupsi. Kemudian elit-elit yang jenius, yang di elit global, bagaimana cara halus untuk menarik uang? Ya dia nggak salah, dia nggak ngerampok, dia jualan, ada barangnya. Tapi kan nggak ada wujudnya digital. Maka saya punya uang berapa triliun umpamanya, yang uang itu saya sebar di perusahaan-perusahaan yang ada wujudnya, pabrik-pabrik umpamanya, pabrik-pabrik. Kemudian saya nggak kenal PTC. PTC kemarin harganya 5 miliar, tiba-tiba 10 miliar, katanya nanti akan 20 miliar. Saya jual sebagian perusahaan, hilang toh yang sebagian perusahaan saya. Berpindah kemana? Berpindah ke PTC. Gitu. Mereka jadi cuan pam. Dan dinarasikan juga, tapi memang ada masuk akalnya juga. Ini akan perang dengan emas digitalnya PTC. Emas itu ditambang terus di bumi, dalam bumi kita nggak tahu yang terkandung masih banyak sekali. Jinan jual, ais jual, bisa dang. Ini diangkat lagi terbang. Tapi BTC ini kan dinarasikan memang kalau secara hitungan matematis memang terbatas, gitu. Ditambangnya itu akan habis 21 miliar. Sekarang udah 19 miliar kemarin yang terakhir saya update. Ini sekarang nggak tahu apa sudah juta, apa sudah masuk ke 20 juta. Ya karena 21 juta saja koin. Itu ya. Paham kalian? Belum jelas? Datang ke Tegal, membawa janda, nggak usah. Saya bukan orang begituan. Bercanda oke. Tapi hati saya punya naluri, batas-batas. Ya, batas-batas. Saya punya kepribadian. Saya di sini ya punya iman. Nggak begitu. Ya jangan disangka saya tukang main janda, tukang main ini, enggak. Ya, setia jangan ditanyakan. Cuma saya kasihan sama mantan-mantan, tinggalin orang sebaik saya, bukan kehidupannya makin baik, melangsat yang ada. Itulah kasihan saya, tapi mereka udah pilihan mereka gimana? Ya, oke. Mengenai PP akan bermasa panjang. ETF kan pula. Ini secara program berbeda dengan PTC. PTC ditambang blockchain, sedangkan ini enggak. Ini masih di ETH, tapi aman. Dan PP pasokan beredar semua. Secara fundamennya itu sama dengan PTC, sesuai supply and demand, bukan sentral lagi. Apakah bermasa panjang? Dengan PTC yang banyak yang akan membuat PTC baru nggak bisa karena itu seleksi alam, dan rajanya kripto PTC, dan untuk raja meme coin mungkin nanti akan jatuh ke PP. Apakah akan pump sampai 1 rupiah? Bisa terjadi. Apakah akan jadi internet PTC? Bisa terjadi. Dalam hitungan 1 dekade ke depan ada rencana sesuatu yang saya agak curiga di PP ini. Ada GZ yang masuk begitu banyak dan ada artikel di luar yang sangat rahasia. Tempo hari saya pernah membacanya bahwa akan dijadikan mata uang juga, yang mana meme coin lari ke Solana, lari ke ini. Ya nanti rajanya meme coin umpamanya PP dan GZ sudah pegang banyak, yang biasanya di jaringan GZ lari ke jaringan yang lain, Solana. Kue-kue mereka diambil, dinarasikan bahwa PP akan jadikan raja meme coin, dan semua nanti akhirnya seperti saat ini 50% masuk ke PTC dan 50% masuk ke altcoin dengan uang yang begitu banyak. Nanti di PP bisa terjadi 50% masuk ke PP meme coinnya, baru meme coin yang lain 50%. Yang pemenang juga GZ, orang-orang elit global yang mereka akan menang ya. Kalian paham syukur, nggak paham syukur. Ini bahasa yang sangat gampang yang perlu kalian ketahui. Kalau mau bahasa yang sulit lagi kalian kacau lagi nanti ya.
Ini saya membahas untuk mencerdaskan kalian, tentunya tanpa pamrih, tanpa endos-endosan ya. BTC ini juga PP naik turun hal yang wajar, ada trader ya, tapi arahnya tetap ke atas karena di dalam TA-nya downtrend sudah selesai, tinggal waktunya up trend, akan tetapi naik turun sudah pasti terjadi. Oke ya, itu mungkin yang saya sampaikan untuk hari ini, agak tegas sedikit untuk kalian semua. Maju terus pantang mundur, rawi-rawi ratas, malang-malang putung, suradiro jaya ningrat lebur tining pangastuti. Tidak ada kejahatan, pasti akan hancur dengan kelemah lembutan ataupun kebaikan. Oke, yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Dan saya ingatkan di sini, omongan saya jangan kalian sikat mentah-mentah, semua tanggung jawab sendiri. Karena dalam dunia kripto berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun membeli mendadak. Do you on reset. Salam dari Tegal Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cos.